Oke, jadi kita akan lanjutkan kuliah kita. Rencananya akan ada 2 kuliah lagi yang akan saya berikan masih terkait awal-awal proses dari eh, penelitian ya, terutama membuat research proposal dan refine research question. Nah, kita akan lanjutkan beberapa hal yang mungkin di minggu lalu belum sempat tersampaikan dan nanti akan kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, jadi saya asumsikan nanti teman-teman adik-adik semua udah bisa memahami apa yang disampaikan minggu lalu terkait bagaimana membangun ya, research question dikombinasikan dengan tentu tinjauan pustaka atau literatur search dan literatur review, dan diharapkan sudah bisa membuat search literatur review dengan alat-alat dan database-database yang canggih ya, seperti Scopus misalkan. Jadi Anda sudah bisa melakukannya. Nanti tugasnya dikoordinasikan oleh masing-masing dosen yang bersangkutan. Tapi intinya tujuannya adalah Anda harus melakukan tinjauan, Anda harus membangun research question, ya, menelusuri tinjauan pustaka sesuai dengan teknik-teknik atau cara-cara yang sebaiknya diajarkan di mata kuliah ini. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tambahkan, yang mungkin belum dapat tersampaikan minggu lalu. Itu pertama, uh, setelah kita menelusuri literatur gitu ya, atau mencari literatur dengan search query yang menurut kita sudah baik, ya, itu uh, sering, ya, apalagi kalau misalkan Anda mendapat jurnal yang relatif banyak, ya, itu Anda memerlukan men-screening sources-nya. Yang saya maksud source itu adalah, karena kalau publication-nya, ya, source itu publication-nya. Nah, si screening source itu mungkin ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah bagaimana karena masih sering ada irrelevant paper yang suka masuk ke dalam hasil search query kita. Nah, ini kan kita harus bisa membedakan mana orange, mana apple kan? Karena kan yang kita inginkan mungkin orange atau mungkin apple. Kalau kita memang menginginkan apple, ya orange tidak relevan gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengidentifikasi source-source yang tidak begitu bagus kualitasnya. Ya, itu juga penting, karena kadang-kadang karena publikasi di jurnal itu sangat bervariasi kualitasnya ya, dari mulai kualitas abal-abal jurnal itu ya sampai yang kualitas top ya. Apalagi publikasi yang terkait Indonesia yang dipublikasikan oleh para peneliti Indonesia itu banyak sekali jurnal abal-abal. Saking abal-abalnya pernah ada orang kesel, iseng gitu ya, terus bikin paper kemudian tentang imaging sawah gitu, paddy field, ditulis oleh aneh gitu, Inul Daratista di lembaga dangdut, itu diterima juga di jurnal, nggak dicek gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Nah, bagaimana kok bisa kita masih mempunyai irrelevant paper? Sangat mungkin karena search query kita itu kan lebih ke art ya daripada science, ya, lebih ke art daripada science. Ya. Jadi kita bisa miss karena tidak ada exact algoritma dalam search query suatu yang sifatnya tematik yang pasti benar. Gitu ya. Gitu. Saya kasih contoh aja, baru-baru inilah saya sedang melakukan penelitian ya, tentang ini bentar. Oke, contoh misalnya, jadi saya sedang melakukan penelitian yang dengan salah satu lembaga internasional gitu ya.
itu ingin mungkin ada dalam Sustainable Development Goals itu ada istilah jangan leave no one behind, ya, LNOB. Jadi dalam pembangunan itu kan ada yang ada orang-orang yang tertinggal, gitu ya, leave no one behind. Jadi ada yang maju, tapi ada juga yang ketinggalan, gitu. Nah, ini kelompok-kelompok orang yang ketinggalan. Nah, jadi research question-nya itu untuk konteks Indonesia, siapa sih kelompok-kelompok masyarakat yang left behind? Jadi LNOB, istilahnya itu LNOB, sangat spesifik, ya. LNOB, leave no one behind. Nah, ini lalu yang saya lakukan adalah saya ingin search literatur sejauh mana sih orang melakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang leave no one behind, gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Pertama, saya melakukan saya tentu masuk ke Scopus, ya. Nah, saya masuk ke Scopus, lalu saya nge-search ini misalkan, ya. Saya nge-search nah, ini saya nge-search dengan seperti ini. Jadi cari paper, tapi papernya saya ingin jurnal aja. Nanti saya jelasin kenapa saya mau jurnal aja, ya. Di mana di dalam judul atau di dalam abstraknya atau di keywordnya itu ada kata LNOB, ya, atau leave no one behind, just in case, gitu ya, orang salah ngetik, atau leaving no one behind, gitu ya. Cuman saya lebih expand lagi searchnya, atau jangan-jangan left behind, gitu ya, atau left behind kayak gitu ngetiknya. Dan di dalam title, di dalam abstrak, di dalam keyword itu ada juga kata Indonesia. Dan source type-nya jurnal aja. Saya nggak mau tidak selain jurnal. Nanti saya jelasin karena ini saya juga jelasin, ya. Karena tipe tipe dokumen itu macam-macam, ya. Tipe dokumen mana ya? Tekstual. Nanti saya jelasin terkait kualitas. Jadi tipe jurnal itu macam-macam. Jadi ada jurnal di Scopus ini, ya, ada jurnal, oke. Lalu ada, mungkin saya tulis di sini supaya Anda jelas, gitu ya. Jadi jenis source. Jadi di dalam di dalam Scopus itu ada istilahnya tuh source, ya. Source, ya. Source itu record dari jadi periodicalnya, ya. Source itu bisa jurnal, ya, bisa conference paper. Nah, ini kalau jurnal ya standar lah. Jurnal itu memang dia kayak periodical, majalah periodical, ya. Nah, kalau conference paper itu adalah conference yang conference yang paper-paper yang dipublikasikan sebagai bagian dari konferensi, ya. Conference papers. Ini lalu ada book chapter, Nah, ada book chapters, ya. Ada lagi beberapa, saya lupa, nanti akan jelas, ya. Tapi ini yang utama. Ya, ini yang utama. Nah, yang saya mau sekarang itu jurnalnya. Jadi ini jurnal aja, ya. Kalau nggak salah ini P, gitu ya. Ini apa? Saya lupa. Ini itunya. Jadi itu. Jadi ada beberapa jenis source, ya, di dalam Scopus. Makanya di sini disebut source type-nya apa, ya. Kalau source type tuh. Nah, di sini ada semua, ya. Oke, kita lihat. Di source type itu ada jurnal, ada book. Itu book tuh chapter berarti, ya. Ada conference proceeding atau conference paper maksudnya. Conference proceeding atau conference paper. Kayaknya sepertinya cuma itu tuh, ya. Sepertinya. Nah, nanti kalau ada lagi kita lihat. Ya. Nah, jadi ini yang saya cari. Oke. Lalu kalau saya search, nah ini ketika saya search, sorry kok error.
Ya, saya search, dapatlah 74 dokumen. Ya. Nah, bagaimana saya bisa menemukan sesuatu yang irrelevan? Nah, kemudian saya menemukan ternyata banyak sekali artikel yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah leaving no one behind dalam konteks sustainable development. Kenapa? Karena left behind ini kata yang sangat umum gitu. Nah, ini left behind. Ya, left behind sama kekasih aja bisa masuk gitu loh. Kalau misalkan ada apa? Ada paper yang membahas resensi paper sastra yang membahas resensi novel tentang kisah percintaan, kemudian di abstraknya ditulis dalam konteks ini si kekasih itu meninggalkan pasangannya, ya, the lover left behind. Nah, masuk sini pasti. Nah, cuman sebenarnya tentang Indonesia, cuman yang paling sering itu bukan itu. Yang paling sering ini terkait ini nih tentang migrasi, migrant parent and the physical well-being of left behind children. Nah, ini kan tidak relevan dengan apa yang lagi saya cari. Jadi ini left behind bukan karena development tapi memang karena migration. Migration itu dia pindah misalkan ya misalkan ibunya migrasi ke Arab gitu untuk bekerja, anaknya tetap ditinggal. Itu left behind secara fisik gitu. Jadi bukan dalam konteks development progress atau development outcome gitu ya. Ini banyak nih, misalkan ini banyak sekali. Nah, itu banyak. Jadi saya akhirnya harus memilih secara manual apa yang harus dicari. Nah, hampir semua kayak gitu. Banyak, tapi ada juga yang enggak. Ya, yang banyak juga misalkan ya. Nah, ini tentang Millennium Development Goals. Itu pasti tentang yang apa yang saya cari. Ini bukan male migration and left behind woman. Kan ini bukan, ya, nggak relevan dengan apa yang saya cari. Nah, kalau ini ya, not always left behind. Indonesian adolescent woman negotiating transnational mobility. Atau misalkan nah ini development and the crossroad of capital flow and migration, leaving one behind. Ini juga itu relevan. Display itu ya, misalkan ini apalagi ya, banyak ya yang relevan juga banyak. Tapi sebagian besar setengah-setengahnya, ada yang relevan ada yang enggak. Nah, ini yang saya contohkan sebagai sesuatu yang irrelevan, hanya katanya jadi tidak relevan dalam konteks research question yang saya cari gitu ya. Nah, lalu mungkin sebagai tambahan, saya coba juga misalkan dengan sinonimnya. Ini kan kayaknya left no one behind itu, apalagi LNOB ya. LNOB itu suatu konteks yang baru ya. Jadi bisa saja, nah ini contoh ya, mencari LNOB, kemudian kita kekeh LNOB gitu ya. Sama-sama LNOB itu kan hanya istilah. Kita jangan terpaku sama terminologi, gitu ya. Terpakunya kita harus memfokuskannya pada ide gitu loh. Ya, jadi misalkan contoh misalkan Anda sedang meneliti program PKH ya, program Keluarga Harapan, itu kan program conditional cash transfer. Kemudian kamu search-nya Family Hope Program, yang nggak ada itu ya. Family Hope Program, the effect of Family Hope Program, boleh pada awal-awalnya. Gitu. Ya. Jadi jangan nama programnya gitu loh, tapi dia conditional cash transfer yang juga bisa dilakukan di berbagai negara juga ada gitu loh. Jadi conditional cash transfer search-nya, gitu ya. Sama juga dalam konteks saya, NOB itu kan istilah baru 2015 kena SDG misalnya. Mungkin sebelumnya orang sudah udah membahas tentang NOB itu. Maka kemudian saya cari istilahnya mungkin padanan kata yang lainnya ya. Misalkan di sini ada history ya. Di sini aja deh. Nah, kemudian saya cari misalkan dengan kata ini misal. Oh, ini udah. Nah, ini. Ya. Contoh aja, misalkan marginalize atau marginalize. Itu kan istilah yang mirip ya, konteks apa terminologi yang mirip dengan leave no one behind dalam konteks pembangunan. Jadi saya search juga marginalize or marginalize gitu ya. Sama Indonesia, kemudian jurnal, kemudian saya search gitu ya. Lalu dapat tuh lumayan banyak ya, ada 183 dokumen ya. Nah, di sini dilihat. Nah, ini memang konteksnya benar kalau marginalize. Jadi orang-orang yang termarginalkan itu kan orang yang tertinggal. Tapi kita tidak bisa tertutup sampai di situ. Ada juga kita harus berpikir terus. Jadi
apa udah termasuk nggak ya, dan lain nggak ya. Ketika membaca, dibantu oleh membaca. Ketika kita membaca jurnal, salah satu jurnal yang atau beberapa jurnal yang kita temukan di sini, nanti kita tahu oh ternyata mereka mengistilahkan ini loh, ada lagi gitu ya. Jadi dinamik ya. Ketika Anda membaca salah satu paper yang ada di sini, Anda mungkin akan menemukan oh ternyata mereka pakai istilah lain loh. Ini langsung balik lagi ke search ya, search lagi gitu ya. Jadi harus seperti itu. Ya. Namanya juga kan meneliti, penelitiannya harus begitu. Mulai dari literatur reviewnya kita harus meneliti gitu. Ya. Nah, oke. Nah sekarang selain, nah itu tadi irrelevance ya, irrelevant dari si papernya. Nah, sekarang screening yang kedua itu adalah mengidentify jurnal yang kurang baik. Gitu ya. Nah, jurnal yang kurang baik itu gimana ya definisinya? Nah ini memang agak pelik ya, tapi kita harus belajar. Nah, kriteria good source itu banyak ya, banyak. Ya. Kalau menurut saya yang paling utama itu adalah reputasi dari si source tersebut, reputasi dari jurnalnya among spesialis ya, among akademik atau among kita itu yang lebih tahu among spesialisnya. Jadi kalau apa sih jurnal yang baik di ontologi kalau kedokteran ya, cara ontologi gitu. Kalau ekonomi lingkungan apa ya jurnal yang baik ya? Tanya orang ekonomi lingkungan. Ini mereka biasanya tahu. Nah itu yang utama sebenarnya. Ya, kalau Anda sebagai mahasiswa ya tanya dosennya, pembimbingnya Pak, kalau jurnal yang top di bidang ini apa ya? Nanti dia akan kasih tahu. Kalau jurnal yang top di ekonomi lingkungan itu adalah apa namanya economic and management misalkan itu ya itu jurnal itu atau misalkan environmental resource economic. Nah umumnya ini sebagai rule of thumb jurnal-jurnal yang baik atau jurnal-jurnal top di bidangnya itu biasanya dipublikasikan juga selain oleh publisher tapi juga terhubung dengan asosiasi ilmiahnya. Jadi coba cari ini jurnal yang dipublikasikan oleh asosiasi ekonomi lingkungan se-Amerika. Nah, itu pasti top. American Economic Review itu top. Itu kenapa? Karena dia salah satunya dipublikasikan oleh AEA, ya. American Economic Association. Jadi biasanya asosiasi ilmiah itu mempublikasikan jurnal-jurnal dan itu jurnalnya biasanya paling top di bidangnya. Ya. Nah itu jadi itu salah satunya. Makanya reputasi emang spesialis atau akademik komunitas itu penting, gitu ya. Karena memang biasanya kalau akademik yang benar, yang baik itu biasanya berorganisasi gitu dengan peersnya gitu. Ya. Nah lalu kriteria yang lain ya ini rule of thumb ya ini tidak harga mati ya, karena tidak semua relatif tapi umumnya gitu ya. Itu jurnal itu dianggap lebih baik daripada book chapter karena jurnal umumnya tapi nggak selalu ya karena jurnal jelek. Tapi secara umum in general itu jurnal itu lebih baik dari book chapter dan lebih baik apalagi lebih baik daripada conference paper terutara kecuali beberapa pengecualian di bidang tertentu. Misalnya di bidang informatika, di bidang matematika, ya kalau nggak salah matematika, informatika gitu ya, electrical engineering gitu ya. Nah itu biasanya conference paper juga top, gitu ya. Proceeding namanya. Tapi outside that fields itu conference proceeding itu umumnya lebih jelek daripada jurnal. Gitu ya. Karena ketika Anda masuk Scopus, Anda juga akan menemukan conference paper banyak. Bahkan mayoritas publikasi orang Indonesia, lucunya hanya ada di Indonesia. Sebagian besar adalah conference paper. Gitu. Ya, jadi itu jurnal, jadi utamakan jurnal kalau dari segi quality. Ya. Book chapter kalau ada di Scopus itu jauh lebih baik dari conference paper. Saya juga banyak publikasi book chapters ya. Karena itu biasanya minimal editing dan lainnya bagus. Walaupun peer review-nya tidak begitu ketat ya, book chapters itu. Ya. Terus selain itu kriteria yang juga umum dipakai ya, walaupun banyak juga diperdebatkan itu adalah jumlah citasi dari jurnal itu banyak nggak yang nge-cite gitu ya. Oke. Atau kalau jumlah citasi itu jumlah orang yang nge-cite, jumlah paper yang nge-cite, paper yang ada di jurnal tersebut. Oke. Tapi itu kan nilainya absolut ya. Nah, yang lebih baik itu adalah rata-ratanya, average citation. Jadi berapa rata-rata satu paper di cite di jurnal tersebut gitu loh. Itu average citation ya. Nah, cuman catatan yang harus kita ingat adalah bahwa ini juga debatable ya. Bukan sangat bermasalah karena orang banyak yang nggak paham bahwa yang namanya citation itu vary by discipline. Jadi berbeda-beda karakternya antar disiplin ilmu gitu loh.
Dulu gitu, dulu bahkan sekarang juga tuh to some extent itu masih, itu jurnal itu dikategorikan baik tidaknya itu berdasarkan berdasarkan citation-nya tanpa membedakan disiplin ilmu gitu loh. Jadi disandingkan, oh jurnal ini lebih baik ya, jurnal biologi ini lebih baik loh daripada jurnal sastra ini gitu ya, atau jurnal psikologi ini. Karena jurnal di biologi ini impact citasnya jauh lebih banyak daripada jurnal di psikologi. Itu dua bidang ilmu. Itu salah. Kenapa saya salah? Saya terangin sebentar. Ini gini, masing-masing ilmu itu mempunyai perbedaan culture dalam menulis atau dalam meneliti, ya, atau bahkan dalam melakukan penelitian. Gitu ya. Fisika ini, misalnya fisika aplikasi. Jadi fisika aplikasi itu yang bukan teori ya, bukan teori fisik. Fisika aplikasi dengan theoretical fisik itu beda. Fisika aplikasi aja itu bisa berbeda karakternya. Karena kalau fisika aplikasi itu biasanya kan melibatkan laboratorium yang di-run oleh banyak orang. Sehingga ketika membuat jurnal itu nulisnya banyak. Dan juga ingin cepat gitu. Kayak gitu. Konteksnya mungkin kurang tepat. Salah satu yang membuat jurnal banyak disitasi itu adalah bagaimana mereka merefer banyak juga sama, tapi yang paling penting dulu, contoh sederhana aja. Jurnal-jurnal seperti kedokteran itu karakternya itu dia sering itu men-cite orang dalam menulis, ya. Sehingga referensinya di bawah di belakang paper itu banyak sekali gitu ya. Oke, sehingga apa sih kalau karakteristik ilmunya seperti itu, maka mereka budaya men-cite orangnya sebanyak mungkin di-cite orang. Daripada malas nerangin kita, mendingan kamu baca ini aja lah, kamu baca ini aja lah, supaya cepet itu biasanya kayak gitu loh. Kamu baca ini aja deh, kamu baca ini, baca ini, baca ini. Nah, gitu, jadi banyak, jadi panjang list of referensinya. Nah, sehingga apa? Sehingga di komunitas itu pasti citation papernya pasti tinggi, karena orang saling men-cite gitu loh. Ya. Lain dengan matematika misalnya. Matematika itu apalagi matematika teori ya, itu mikir gitu. Sedikit gitu ngutip orang. Karena di sini teori kan itu frontier yang belum orang temukan, frontier gitu. Jadi mungkin satu, dua, atau sedikit aja. Anda cek aja jurnalnya John Nash yang dapat Nobel, ya. Judulnya pendek juga, Non Cooperative Games. Itu aja judulnya ya. Itu coba ada berapa ya referensinya? Seingat saya sedikit banget. Oke. Jadi matematika itu cenderung itu sedikit gitu. Nah, artinya kalau dia dihitung berapa situsnya pasti sedikit. Lalu kemudian dibandingin, oh jurnal The Mathematical Foundation, jurnal matematik ini jelek dibandingkan jurnal kedokteran ini. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Nah, itu hati-hati, itu juga hati-hati. Jadi vary a lot by discipline. Oke, itu nggak bisa sembarangan diperbandingkan. Sementara di Indonesia dulu sempat masa disamain gitu, jadi kasihan. Oke, untuk orang-orang yang di bidang-bidang tertentu gitu ya. Nah, average citation ini itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa indikator, ada yang disebut dengan impact factors. Impact factors itu juga ya rata-rata itu melihat rata-rata citation ya dengan berbagai variasi. Tapi kan dia tidak sembarangan gitu ngitungnya. Ada ininya, ada detailnya. Kan mau average citation berapa lama? Karena ketika paper dipublish itu kan tidak langsung di-cite. Jadi orang tuh menunggu, kalau nge-cite kan seorang baca dulu. Jadi biasanya tuh 5 tahun gitu, 5-year impact factor, ya. Jadi nggak per tahun gitu. Jadi 5 tahun terakhir gitu ngitungnya ya. Nah, itu impact factor. Itu impact factor itu dikeluarkan oleh Clarivate Analytics atau Web of Science. Ini dianggap yang paling standar di dunia penelitian ilmiah, ya. Itu impact factors. Lalu ada site score. Site score itu diproduksi oleh Scopus. Itu mirip-mirip ya. Lalu ada SJR. SJR itu Schimego Journal Ranking Index, itu diproduksi oleh Schimego. Anda bisa lihat ya. Lalu ada istilahnya SNP. SNP itu Source Normalized Impact Factor. Ini menarik ya, karena SNP ini mencoba untuk membandingkan angka ini across disiplin ya. Ya, across disiplin. Nah, ini bisa lihat ya, SNP. SNP. Sudah, itu depannya ada di sini. Nah, SNP. Jadi kalau SNP itu
dia mencoba untuk membuat comparable antar disiplin ya. Makanya di normalize, jadi source normalize. Jadi dibaginya rumusnya seperti ini. Journal citation per paper dibagi citation potensial in its subject field. Ini subjek potensial citation-nya berapa? Beda. Di jurnal kedokteran potensial citation-nya berbeda dengan jurnal matematika atau jurnal sosiologi gitu. Itu dihitung lagi sehingga akhirnya bisa diperbandingkan. Ini SNP. Itu kalau Anda mau memperbandingkan dua jurnal dari disiplin ilmu yang berbeda, mana yang lebih baik dari segi citation-nya atau impact-nya, maka Anda bisa menggunakan istilahnya itu SNP. Gitu. Nah, itu ya. Lalu selain itu, kualitas dari jurnal bagus apa tidaknya juga biasanya jurnal yang lumayan bagus itu dikurasi atau diindeks di dalam database yang bereputasi. Ya. Database yang bereputasi, yang paling bereputasi database itu adalah Clarivate Analytics. Ya. Clarivate Analytics itu ini Clarivate MCL, Clarivate Analytics. Nah ini dulu namanya Web of Science. Sekarang Clarivate Analytics. Dulu namanya ASI. Tapi namanya Web of Science yang dikeluarin sekarang oleh Clarivate Analytics. Nah ini adalah untuk mencari jurnal itu baik apa tidak, kita bisa masuk sini, ya, Web of Science. Nah, Anda bisa masuk ke sini tanpa punya account, tanpa punya bayar, Anda bisa. Tapi kalau lebih detail, Anda juga bisa masuk sini lewat Unpad, lewat pintu, ya. Kalau nggak salah pintu, ya. Ingat saya takut salah. Pintu.unpad.ac.id. Nah ini, kalau Anda masuk sini, ya, dengan internet e-jurnal, Anda masuk ke layanan e-jurnal, ya, klik untuk buka e-jurnal. Lalu di sini ada Clarivate Analytics ya. Kalau ini lebih detail daripada yang gratisan. Jadi kita bisa ngelihat kuartal jurnalnya. Jadi dia top 20% enggak dan lain-lain. Di sini bisa lihat. Jadi Unpad juga langganan. Jadi Anda tinggal ketik nama jurnalnya aja. Ya. Ya. Bermasalah. Kita masuk yang gratisnya dulu ya. Di sini, nah misalkan kita mau ngetik Bulletin of Indonesian Economic Studies, bagus nggak ya? Nah misalkan saya ketik Bulletin of Indonesian Economic Studies, search, nanti kalau jurnal itu terindeks di sini, berarti dia terindeks. Oke, nah berarti dia terindeks, berarti ada potensi dia jurnal yang bagus, cuman belum tentu, ya. belum tentu, karena dia tergantung. Nah kita lihat di profile page-nya. Ini harus login ya. Anda bisa login gratis ya. Nah, Bulletin of Indonesian Economic Studies. Nah, ini bagus apa enggak? Nah, bagus tidaknya itu harus melalui filter sekali lagi. Yaitu ngelihat ininya, ngelihat coverage-nya. Ya. Coverage-nya. Karena Web of Science ini dia mempunyai itu beda-beda ininya, coverage-nya. Web of Science coverage-nya. Kalau Anda masuk sini. Nah, kalau dia terindeksnya di ada 4 ya, coverage-nya itu. Di sini ada ya, coverage. Of Science coverage. Oke, ini ada Journal Citation Report-nya, berarti baik ya. Atau ketika nge-search,
Ya, oke. Nah, kalau Anda lihat di sini ada Web of Science coverage. Nah, ya. Jadi ada 4 jenis database di dalam Web of Science. Ini bukan Scopus ya, ini Web of Science. Pertama ini SCE, kemudian SSCI, kemudian HCI, yang terakhir SC. Nah, HCI ini yang harus kita buang. Karena ini adalah jurnal-jurnal yang belum tentu bagus. Kenapa dimasukin sampai Web of Science? Karena diperlukan. Karena kalau enggak kan jurnal nggak berkembang. Jadi si Web of Science itu memasukkan jurnal-jurnal yang belum bagus, yang baru, gitu ya, jurnal-jurnal yang baru berkembang. Kan banyak, kan ilmu kan berkembang. Orang punya ilmu baru, ada jurnal baru kan. Nah, maka dia memasukkannya ke dalam emerging source citation untuk memfilternya. Dilihat dulu beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini jurnal abal-abal. Bukan, kalau jurnalnya bagus, citationnya bagus, nanti dimasukin ke 4-3 ini. Oke, jadi kalau jurnalnya itu masuknya di sini, Social Science Index, udah pasti dia jurnal bagus. Udah, nggak mungkin nggak bagus. Ya, biasanya 99.9% of the time. Kalau Scopus itu bisa lebih ini, ada risiko. Jadi itu ya, untuk Web of Science, caranya untuk memastikan itu jurnal bagus. Jadi saran saya kalau Anda ingin menggunakan jurnal utama untuk nyari model, untuk skripsi gitu ya, sebaiknya jurnalnya terindeks di Web of Science di 3 database ini. Atau kalau ekonomi ya di sini, di Social Science Citation Index. Gitu ya, di situ maksudnya. Ya. Nah, lalu kemudian nah ini masalahnya gini. Nah sekarang Scopus, Pak, kalau Scopus gimana? Kualitasnya gimana? Ya selain melihat itu, Anda harus membuang bad apples. Harus membuang bad apples. Nah di dalam Scopus itu jurnal itu biasanya ada list of ini, ada list jurnal. Saya cari aja lagi ya. Scopus list ya. Konten ya. Nah ini di sini setiap mungkin 2 bulan sekali kalau nggak salah atau 3 bulan sekali saya lupa ya. Scopus itu membuat mengupdate ininya, mengupdate source-nya ya. Karena ada jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi yang Scopus terpaksa hentikan di indeksnya, di database-nya, dikeluarin dari database-nya karena berbagai alasan. Ya, karena berbagai alasan. Nah, alasan yang paling kita harus concern itu ada 2 alasan. Alasan pertama itu istilahnya itu publication concern. Ya, publication concern. Publication concern itu adalah kalau jurnal itu mempraktekkan melakukan praktek-praktek yang tidak etis. Ya. Tidak etis. Nah, banyak, misalkan tidak direview jurnalnya, gitu kan banyak, atau tidak direview dengan benar, gitu ya. Apa motifnya? Ya duit. Kan jurnal kan publish jurnal kan bisa bayar, ada yang bayar dan enggak, tapi ada juga banyak yang bayar. Jadi dia nyari duit aja gitu si jurnal ini. Kemudian tidak direview gitu. Itu berarti jurnalnya jelek pasti kan, karena profit motif gitu ya. Lalu ada juga misalkan karena ingin meningkatkan kualitas jurnalnya secara artifisial. Jadi dia melakukan citation stacking istilahnya tuh ya. Citation stacking itu adalah melakukan artificial cara-cara yang licik gitu ya, supaya kelihatan jurnal itu banyak di cite. Ya. Caranya gimana ya? Caranya misalkan ada jurnal, dia publisher di beberapa jurnal, kemudian dia meminta ke editor masing-masing jurnal tolong di-encourage penulis paper di jurnal kamu untuk nge-cite jurnal kami gitu kan. Nah, itu praktek itu dilakukan. Ini membuat dia ada publication concerns. Ya. Nah, jurnal-jurnal
Scopus itu juga mendapat masukan dari masyarakat, ya. Mendapat masukan dari masyarakat kalau ada jurnal-jurnal yang saya termasuk orang yang suka memberikan masukan ke Scopus, ini jurnal ini abal-abal, jurnal ini abal-abal. Nah, oke. Lalu ada lagi, jadi nih kalau Anda lihat ya, ini Scopus Source. Jadi Scopus Source itu sampai ini kebetulan Oktober 2001 ya. Nah, itu ada lihat 42.000 titles ya di sini. Kemudian ini title yang diterima bulan Februari 2022 itu ada 1000, udah hampir 1000 deh. Satu bulan aja 1000 jurnal baru masuk ya ke Scopus. Nah, lalu ini adalah yang discontinue. Ya, discontinue. Discontinue ini yang sumber-sumber jurnal yang bermasalah ya. Nah, discontinue itu ada reason-nya, reason for discontinuation ya kalau Anda lihat di sini ya. Nah, ini reason for discontinuation. Ya, reason for discontinuation itu sebagian besar itu publication concern kalau kita lihat. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Dia melakukan praktek-praktek tidak etis ya supaya ini jurnalnya itu disabit orang ya, menipu dan lain-lain. Lalu ada juga yang sama terkait itu yang istilahnya radar. Radar itu adalah teknik khusus yang dibuat oleh Scopus dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, menggunakan artificial intelligence untuk mendetek jurnal ini jelek apa enggak. Contohnya dia misalkan melihat hal seperti ini ya, saya tunjukin ya. Scopus, kalau saya bisa menemukannya kembali. Review of. Nah, ini salah satu jurnal yang saya laporin. Ada jurnal namanya Review of International Geographical Online ya. Itu aneh gitu karena si jurnal itu kok dalam satu salah satu isu itu penulisnya bukan hanya orang Indonesia semua, satu universitas gitu loh. Dalam satu isu gitu kan aneh gitu. Ada jurnal kok penulisnya satu institusi. Tapi pasti jurnal yang aneh gitu. Lalu saya cek. Nah, di sini di Scopus itu ada istilahnya. Nah, ini ketemu jurnal ini terindeks kan ada di Scopus. Nah, lalu Anda tinggal lihat di sini. Kalau saya lihat di sini. Oh, udah nggak ada ya. Oh, ada. Oke. Nah, Anda lihat di Scopus Content Coverage. Cobalah lihat ya. Jurnal itu pertama kali muncul tahun 2017 dengan 18 dokumen setahun. 2016 28 dokumen. 2019 32 dokumen. 2020 40 dokumen. Tiba-tiba 2021 jadi 1000 dokumen. Kan aneh. Apaan ini gitu? Ya kan? Berarti jurnal nggak jelas lah udah. Nah, ini biasanya selain kedetek sama saya orang yang iseng, kedetek juga sama artificial intelligence machine learning-nya ini, data analitiknya si Scopus. Jadi dia bisa melihat itu. Dan akhirnya discontinue kan. Jadi udah dihukum. Nggak jelas kok organisasinya apa. Ya. Nah, itu. Nah, dari list ini kan akhirnya kita bisa tahu. Oke, dari list ini kita tahu mana jurnal-jurnalnya jelek gitu ya. Ini kita penting untuk mengetahui jurnal-jurnal abal-abal ini gitu ya. Nah, cuman kan susah untuk nyari satu-satu kan? Enggak. Nah, sebenarnya sih bisa aja nyari satu-satu kan Anda tahu jurnal. Dan dari kualitas jurnal kan Anda juga pintar, Anda tahu ini kayak gini sih aneh banget jurnal. Gitu ya. Apalagi kalau jurnal itu tidak dipublish oleh main publisher ya seperti Elsevier ya, Springer gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi ada cara juga untuk otomatis melakukan search-nya ya. Yang saya lakukan itu adalah saya copy aja semua ISSN-nya. Saya copy semua ISSN-nya, lalu saya masukin ke dalam search queries. Ya. Jadi di sini, nah ini ISSN-nya. Jadi kalau saya men-search dari itu saya masukin ISSN-nya. Jadi sekarang misalkan ini SSN yang jurnal jelek kan seperti itu. Berarti ini kalau saya copy ya, saya tunjukin. Saya masuk ke search query Scopus. Nah, kalau Anda lihat nih, kalau misalkan saya nggak pakai ini, nah ini biasa, ya. Search, dapat 74 dokumen. Oke, sekarang saya mau saya nggak mau jurnal abal-abal dimasukin. Ya udah, berarti ini saya kasih tambahan aja di sini. Nah ini and not SSN ini. Yang akhirnya saya dapat dari list itu. Ya.
Kalau saya search, nah dapat nggak 66, tinggal 66 kan? Jadi ada 74 tadi, dari 74 itu ada sebagian 8 yang masuk ke dalam jurnal yang abal-abal. Itu udah saya buang. Itu contoh how to screen the quality of. Jadi ini udah 2 screening dari saya. Pertama apa? Saya hanya ngambil jurnal. Jadi saya nggak masukin conference paper, bahkan proceeding. Ya. Coba kalau proceeding jadi lebih banyak ya. Coba lihat aja. Saya nggak masukin. Kalau saya cut ini short type-nya, ini kan tadi berapa? Tadi 66 gitu. 74 tanpa ini ya, tanpa SSN-nya di cut. Tadi kan 74. Kalau saya masukin yang bukan hanya jurnal, itu pasti banyak conference paper. Tuh 102 ya. Jadi ada 20-an lebih ya conference paper. Dan Anda lihat di sini kelihatan di sininya di jumlah. Nah, ada artikel itu jurnal, ada conference paper 25. Ada book chapter 4. Review juga di kategori. Nah, itu jadi filter yang pertama saya hanya menggunakan artikel saja karena saya berasumsi kalau di topik-topik seperti ini conference paper udah pastilah jelek gitu ya. Book chapter harusnya saya masukin, tapi ya nggak usah juga, nggak apa-apa. Nah itu. Ya, jadi itu caranya saya melakukan atau kita melakukan screening untuk membedakan mana orange mana apple dari jurnalnya. Ya, itu. Oke. Nah, lalu ada juga sering kita membaca atau menemukan istilahnya apa yang disebut dengan gray literatures. Ya, gray literature. Gray literature itu adalah publikasi-publikasi yang bukan di jurnal, gitu, yang di peer review. Jadi dipublish oleh organisasi di luar traditional commercial or academic publishing and distribution channels. Misalkan yang bagus itu misalkan laporan-laporan Bank Dunia, itu kan laporan Bank Dunia atau laporan UN. Itu gray literature tuh, karena dia bukan jurnal dan sangat mungkin tidak di peer review dengan baik gitu. Karena itu internal kan, karena bukan jurnal ilmiah, tidak harus di peer review. Gitu. Nah itu gray literature. Annual report, ya, technical project, working paper juga itu termasuk gray literature. Karena working paper itu walaupun dipublikasikan oleh universitas, oleh para dosen, oleh peneliti, itu adalah sebelum dipublish atau dirilis sebelum dimasukin di jurnal. Nah, itu working paper itu masuknya gray literature. Ada white paper itu biasanya paper-paper yang dipublish oleh pemerintah. Gitu ya. Nah itu, jadi typically itu tidak peer review. Pak, boleh nggak pakai ini? Boleh, asal jangan main, jangan yang utama. Sering kalau saya pakai gray literature ini adalah untuk mememphasize konteks. Misalkan Bank Dunia menyatakan bla 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 bla, itu kan pakai gray literature kan. Tahun 2005 adalah era di mana bla bla bla. Kemudian World Economic Forum report itu saya masukin. Ya, tapi bukan dalam konteks literatur review ilmiahnya, bukan. Ya, dalam konteks lebih dalam konteks policy relevance. Jadi di introduction-nya. Jadi kalau literatur review-nya biasanya enggak, apalagi sistematik itu biasanya langsung ke jurnalnya aja. Ya. Tapi dalam menempatkan konteks supaya menempatkan policy konteks, itu kan ingat ya, research question itu kan bisa policy relevance, bisa policy signifikan atau policy relevance, bisa juga academic signifikan atau literatur significance. Nah, yang gray literatur biasanya umumnya untuk menekankan pentingnya policy relevance ya, atau policy significance. Nah, itu biasanya kita pakai juga gray literatur. Oke, jadi boleh dipakai gray literatur. Oke, tapi untuk lebih ke policy relevance, bukan ke contribution terhadap literatur ya, relevannya. Oke, karena dia kualitinya itu tidak assured. Nah, itu saya rasa yang perlu Anda pahami. Ya. Nah, ini yang paling penting sekarang. Setelah Anda menemukan jurnal-jurnal itu, search-nya di Scopus, ya, kemudian Anda sudah memfilternya, baik itu berdasarkan relevan atau irrelevansnya, ya, atau bahkan berdasarkan kualitas dari si publikasi yang bersangkutan. Nah, sekarang Anda harus membacanya. Jadi harus membacanya, baik baca papernya atau baca abstraknya. Ya. Itu untuk mengkaji. Menganalisisnya, basically harus dianalisis, ini kan data. Nah, tujuan dari yang ini yang disebut dengan mensynthesizing.
mensynthesize dari literatur. Oke. Nah, tujuan dari melakukan sintesis dari literatur ini adalah tujuan pentingnya adalah untuk menemukan potensial novelty dari research Anda. Ya, dari research Anda. Ya, dari research question Anda, dari research Anda. Itu ada novelty-nya nggak? Ya. Di frontier nggak? Bisa mengekspand frontier nggak of research? Tentunya itu tujuannya. Nah, tentu kalau mau dibikin step, tentunya ada beberapa step yang harus dilakukan. Ya. Step 0 menurut saya, Anda harus ingat terus research question awalnya apa, gitu. Ya, research question awalnya apa? Karena kadang-kadang kita lupa, baca aja tenggelam dalam bacaan, gitu ya. Tanpa lupa kita lagi nyari apa, gitu ya. Jadi research questionnya harus selalu ingat. Ya. Oh ini kita itu lagi ini. Jadi artinya apa? Artinya Anda membaca paper itu dalam konteks saya baca paper ini untuk mengetahui apakah apa sih sumbangan mereka ke dalam topik saya gitu ya. Sumbangan mereka dalam research question saya apa gitu ya. Yang saya baca ini itu harus selalu diingat ya. Nah, lalu beberapa tips yang perlu dilakukan itu pertama Anda harus organize papernya ya atau source-nya itu dalam bentuk table biasanya ya. Untuk bukan untuk analisisnya, bukan hanya untuk membagi-bagi ya. Jadi Anda bagi tabelnya itu berdasarkan siapa orang yang nulisnya, judulnya apa gitu ya, di kolom satunya. Kolom 1 judulnya apa, kolom 2 kemudian temuannya apa. Atau research question-nya dulu. Ya kan research question bisa berbeda-beda ya. Bisa tidak sama persis kan. Apa persisnya research question yang diinginkan. Jadi kolom pertama mungkin saya kasih ilustrasi. Jadi Anda harus bikin jadi ini nomornya gitu ya. Gitu. Lalu title-nya apa sini, lalu di sini kemudian research question-nya apa, itu penting ya. Lalu di sini finding-nya apa gitu. Find-nya apa. Ya. Lalu kemudian di sini bisa metodologinya apa gitu. Di sini bisa datanya apa gitu. Itu Anda organize seperti itu. Ya. Tulis seperti itu. Ya. Di dalam ini. Jadi ini papernya. Jadi paper 1 gitu ya. Ini paper 1, paper 2, paper 3 gitu ya. Organize gitu. Untuk memudahkan Anda untuk melakukan sintesisnya nanti. Yang sering jadi kesalahan orang mahasiswa adalah dengan membuat tabel ini, selesailah tinjauan pustaka. Itu yang sering terjadi di mahasiswa. Padahal enggak, justru ini ada hanya alat bantu untuk melakukan tinjauan pustaka, bukan tinjauan pustaka. Alat bantu. Nah, ini sering sekali, 90% bab tinjauan pustaka skripsi yang pernah saya baca, itu isinya itu adalah menulis berdasarkan paper by paper, merangkum paper by paper. Paper A hasilnya ini, paper B hasilnya gitu ya, paper C hasilnya gitu, sampai paper Z hasilnya gitu. Terus ketika dimarahin dosennya, gimana sih kamu kok nggak bikin sintesis? Dibikinlah tabelnya. Udah gitu loh. Coba cek deh. Ambil aja random 5 skripsi teman-teman kamu yang sudah lulus gitu ya. Lihat tinjauan pustakanya, pasti begitu. Tinjauan pustaka, studi sebelumnya, si Beben menemukan begini, si Cecep menemukan begini, si Deden menemukan segini, ya, si Fani menemukan segini, ya, si George menemukan segini, terus sampai si Zong menemukan begini. Lalu di terakhir tabel dalam bentuk tabel, gitu aja. Itu tinjauan pustaka kita. Itu nilainya nggak lulus kalau saya. Gitu. Nah, karena itu bukan tinjauan pustaka, itu hanya list aja. Oke, karena tinjauan pustaka itu harus dibahas, dikritisi, dianalisis, disintesis gitu ya. Ya, jadi itu baru step 1 dari tinjauan pustaka. Ya. Itu baru step 1. Ya. Nah, step 2 itu adalah kita harus mencoba mengorganize
paper-paper tersebut bukan berdasarkan seperti tadi, seperti tabel source 1, source 2, source 3, source 4, source 5, ya. Tapi harus mengorganize berdasarkan ideas, berdasarkan klaim atau berdasarkan argumennya. Ya, berdasarkan argumennya. Jadi center around ideas, seperti ini. Ya, misalkan. Jadi ada tematik. Jadi harus tematik. Tema A ini. Misalkan dalam bentuk findingnya. Findingnya, temuannya dulu. Misalkan temuannya. Atau bisa berdasarkan dimensinya. Misalkan ini finding. Bisa research question atau apa. Findingnya, berdasarkan finding. Ini tema A menemukan seperti ini. Paper apa aja gitu. Ya. Ada yang tema B menemukan hal lain. Paper apa aja. Ini bulletin paper. Ada tema C menemukan apa? Tema C menemukan ini paper apa aja. Nah ini, jadi organize material by idea, not by author or not by articles, tapi by ideas. Nah, tema ini bisa macam-macam, ya. Jadi Anda bikin gambar seperti ini, boleh kalau mau bikin gambar, boleh. Ya. Anda senang bikin gambar, bikin aja gambar seperti itu. Nah, tapi Anda bikin beberapa gambar, karena pengelompokannya kan tidak hanya akan berdasarkan temuan, ya. Anda bisa kelompokkan temanya itu berdasarkan research question-nya. Ini research question ini ditanyain oleh paper ini, tunjuk itu sini. Ya. Lalu juga bisa kan berdasarkan finding tadi. Bisa juga berdasarkan metode yang dipakai. Econometric, time series ini, econometric, microeconometric seperti ini, panel data seperti ini, gitu ya. Paper ini bisa juga seperti itu. Nanti kan Anda tahu, oh sebagian besar menggunakan paper ini, gitu. Menggunakan metode ini. Nanti bisa data. Ini pakai data survei, ini pakai data sekunder, gitu ya. Ini kualitatif atau datanya berdasarkan opinion polling dan lain-lain, atau data big data, gitu ya. Itu berdasarkan tema seperti itu. Nanti bikin gambarnya seperti ini. Jadi mungkin Anda bisa bikin 5 atau 6 gambar yang seperti ini untuk satu literatur review. Untuk mengorganize itu berdasarkan tematik atau idea, ya. Kayak gitu. Nah, ini sedikit contoh aja untuk membuat Anda punya gambaran. Ini saya ambil dari website. Ya. Di situ ada referensinya. Kita contoh tulisan di dalam tinjauan pustaka yang atas itu dia tidak synthesize. Unsynthesized example, yang bawah itu synthesize. Ya. Coba lihat ya unsynthesized. Dia bilang, France 2008 mempelajari ini, undergraduate online studies. Kemudian dia bahas tuh, si France ini ngapain? Nah, he look at 17 female, bla 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 bla. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa itu reluctant to learn statistical style. Titik. Lalu tulis selanjutnya orang lain, Perez, also study undergraduate students. He look at sebenarnya ya, he look at 42 female. Tapi kan kelihatannya ini golden masukin lagi. Kelihatannya ini hanya listing aja si A ini si B. Walaupun sebenarnya mungkin dalam tema yang sama ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya jangan seperti itu gitu ya. Tapi synthesize. Nah, di sini ada kalimat awal nih, lihat nih. Studies of undergraduate students reveal conflicting conclusions regarding relationship between advanced scholarly study and citation efficacy. Ya. Jadi dia menyimpulkan loh dari 3 paper ini, dia simpulkan gitu, bahwa ternyata ada conflicting conclusions ya, terkait dengan hubungan antara scholarly study dan citation efficacy. Baru kemudian ditulis. Nah, ini found that no participant enjoy learning style. Goldstone determined in larger study that what's bla 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 suggesting the although Perez expanding larger bla bla. Jadi itu ya. Ini contoh unsynthesized paragraf sama synthesized paragraf dalam tinjauan literatur. Ya. Jadi jangan yang ini. Mahasiswa kita biasanya ini terus aja sampai 20 halaman. Diakhiri dengan tabel tadi. Itu nggak bisa kayak gitu. Oke? Nah, terus Pak, bagaimana caranya mengorderkan? Tadi saya sudah kasih tahu. Bisa macam-macam. Literatur review itu tergantung style ya. Tergantung style. Ada misalkan order kronologisnya berdasarkan yang jelas jangan unorder gitu. Jangan listing unorder gitu. Nah, ada yang misalkan berdasarkan chronological order. Ini jarang. Ya. Tapi mungkin. Ya. Jadi kalau kamu menulis itu membanding-bandingkan source-nya itu berdasarkan time period. Jadi
karena Anda menemukan pola how researcher approach the topic over time. Nah, kalau misalkan kita menemukan pola, ternyata kalau kita lihat literatur tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, itu kok ternyata karakternya beda deh dan menarik gitu untuk dibahas, itu boleh. Jadi kita bisa organize your discussion chronologically. Saya ingat saya pernah melakukan ini ya, untuk ada sebuah artikel, bukan artikel, ini working paper yang saya tulis. Jadi ketika itu saya penasaran, ingin melihat keterkaitan gitu ya antara growth and inequality. Itu. Kemudian saya baca literatur lah ya, saya baca literatur. Kemudian saya dengan artikel yang ditulis oleh Rafi Kanbur, profesor dari Cornell. Kebetulan saya beberapa kali ketemu sama yang bersangkutan. Rafi Kanbur itu terkenal sekali, development economist. Kemudian menuliskan seperti ini. Jadi di tahun 88 Kanbur itu menulis bahwa literatur yang mengkaitkan growth dan inequality itu katanya bisa dibagi beberapa fase, 4 fase. Periode tahun 40-an sampai 50-an, ya, di mana growth dan industrialisasi itu dianggap sebagai key to poverty reduction, ya, with less, tapi tidak begitu peduli dengan distribusinya. Yang penting poverty reduction-nya aja. Gitu ya. Lalu ada dari tahun 50-an ke 70-an itu mulailah muncul misalkan possible conflict antara growth dan distribution, sehingga diperlukan intervention to balance this trade-off antara growth dan distribution. Lalu third fase ketiga itu tahun 70-an ke 90-an itu konsensus yang dimana policy itu bisa direkayasa ya untuk mencoba meresolve that conflict antara growth dan inequality tadi. Nah itu, ya. Kemudian dia memprediksi, nah tahun 98 itu belum ya, bahwa kemungkinan besar kata dia di dekade yang selanjutnya maka akan ada rediscover the possibility of conflict lagi gitu ya. Nah, saya tertarik kemudian. Ini kan saya waktu itu nulisnya tahun berapa? Ini ya tahun 2005 ya, 2006. Yang tahu apakah profesinya si Rafi Kanbur itu terpenuhi nggak gitu ya? Gitu ya. Nah, itu saya itu. Nah, lalu selain itu yang memotivasi saya itu juga sebagai bagian dari novelty paper ini adalah di tahun 96-97 ya, itu ada dua penulis yang namanya itu Denninger and Square. Denninger and Square 98. Di mana si Denninger and Square itu mempublish data yang jauh lebih berkualitas, yang cross comparable. Kan inequality data itu jelek ya sebelumnya, jadi sangat terbatas datanya. Nah, ini sangat fenomenal si Denninger and Square publication ini karena dia mempublikasi data yang jauh lebih baik terkait ketimpangan dunia. Oke, dan dari situ kemudian saya mencoba apakah itu penting nggak publikasi tersebut sehingga membuat perbedaan yang cukup mendasar itu antara literatur tersebut. Nah, ini saya lakukan kan berdasarkan chronological order. Si Rafi Kanbur chronological order ya. Si Rafi Kanbur itu dia membaca kemudian melakukan chronological order. Ini contoh chronological order dari sebuah penelusuran literatur yang dilakukan oleh Rafi Kanbur ya. Walaupun di paper ini kemudian saya membaginya mungkin bukan berdasarkan bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan berdasarkan tema. Misalkan temanya misalkan pertama ada yang bilang trade-off hypothesis. Inequality is good for growth. Nah, ini di mana aja? Nah, ini. Lalu tema kedua adalah no trade-off. Inequality is bad for growth. Yang kedua, ya, itu tematik yang kedua kan, beda kan? Dilihat apa aja. Terus yang ketiga itu Kuznets curve hypothesis. Jadi inequality bisa good, bisa bad for growth, tergantung dia ada di mana dalam Kuznets curve-nya. Ya kan U kan. Nah, kalau dia berada di awal, maka dia biasanya ketimpangan menaik ketika ada growth. Tapi kalau dia ada di akhir-akhir, ketimpangan membaik ketika ada growth. Itu Kuznets curve. Jadi tiga main ini. Itu dari segi teori. Lalu dari segi empirik juga, nah ini saya membaginya berdasarkan ini papernya Denninger and Square, ya, Denninger and Square yang membuat publikasinya. Saya bahas beberapa paper, lalu disimpulkan, ya, yang disimpulkan nanti apa istilahnya discussion. Nah, discussion jadi itu yang dilakukan kan ya. Ya, saya membaca beberapa paper utama.
ya, paper utama yang terkait dengan empirical analysis tentang growth and inequality setelah publikasi Denninger and Square. Ya. Itu saya menemukan beberapa paper penting. Ya, pertama misalkan ini ada beberapa paper penting. Yang pertama tentu paper Denninger Square-nya. Ya. Jadi karena isi Denninger Square itu mempublish data nih saya bacainnya. Tahun 96 itu become an important milestone dalam the development of literature owing to the painstaking collection and publication of income inequality data by Denninger and Square. Ya. Jadi di data ini membuat orang mudah atau menyampingkan skeptis. Selama ini ada skeptisisme terhadap econometric analysis yang dilakukan sebelum data yang bagus tersedia. Nah, setelah data yang bagus tersedia, tentu kritik ini bisa terjawab. Gitu ya. Dan apa sih esensi pentingnya dari data ini? Pertama, misalkan harus berdasarkan household survey rather than estimate, gitu ya. Nah ini kemudian dipakai sebagai standar oleh Denninger and Square. Nah lalu kemudian muncullah publikasi-publikasi dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan data-data yang lebih baik. Salah satunya tentu dari Denninger and Square, ya. Kemudian dari Barot tahun 2000 dibahas. Dari Chang and Ram tahun 2000 dibahas, ya. Dari Forbes 2000 dibahas, gitu ya. Lalu dari Banerjee and Duplo 2003 dibahas. Saya bahas secara berurutan dulu, ya. Tapi tentu tidak stop sampai di situ. Lalu akhirnya Nibbana Masima saya bahas juga. Lalu ada ini discussion, gitu. Itu dibahas tuh diskusi. Jadi gimana discussionnya ya? Udah. Sini dibahas discussionnya. Ya. Bahas gitu ya. Terus bikin summary-nya. Ya. Summary of present empirical study. Nah, yang penting ini tadi yang saya bilang bagian dari bagaimana kita mensintesiskan dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini berdasarkan tematik. Ya. Misalkan saya analisis nih. Summary of present empirical study on growth and inequality. Di sini ada paper-paper utama. Ya. Ya, kemudian saya kategorikan apakah dia support trade-off hypothesis enggak. Karena berdasarkan teori ada trade-off hypothesis, ada support no trade-off hypothesis, atau support existence of Kuznets curve. Gitu ya. Terus ada juga teori, relation with theory. Kemudian ada catatan. Kan ada teorinya juga. Karena di awal saya bahas ada secara teoritis bukan secara empiris ya. Kan pendekatan hubungan antara growth and inequality kan tidak hanya bisa dilihat dari empiris, tapi secara teoritis juga. Ada beberapa teori kan, ada Great Market Infection, ada Louis Kuznets hypothesis, dan lain, ada political economy argument dan lain-lain. Lalu sini kemudian kita tandain. Support trade-off? No. Support no trade-off? Yes. Support KC? Yes. Jadi saya bahas seperti itu, lalu disimpulkan dari tabel itu. Jadi bukan hanya titik aja, disimpulkan di sini. Nah, present summary di per section, bla 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 bla, gitu ya. Bahas tuh panjang ya. Nah, lalu akhirnya conclusion. Ya, conclusionnya kalau kita lihat abstrak aja, nah di sini judulnya juga ini kan, a survey on growth and inequality. Does improve inequality data have anything to say? Oke, nah di sini jelasin. Do not provide recent empirical literature following the publications of Denninger and Square. Do not provide strong support for whether growth and inequality are negatively or positively associated. It mainly suggests no overall relation between growth and inequality. However, there is little indication that in the context of developing countries, the trade-off may be resolved. Nah, kenapa? Karena saya ngelihat kalau kita kelompokkan papernya berdasarkan negara berkembang aja, itu saya cenderung menemukan, walaupun tidak pasti, cenderung menemukan bahwa trade-off itu tidak ada antara inequality dan growth. Oke, nah, ini contoh ada chronological order dari analisis literatur, ada thematical order ya dari literatur, kemudian dibahas, dikemas dalam bentuk yang informatif dan juga sintesis yang tidak hanya listing saja ya. Jadi ini contoh, salah satu contoh yang Anda banyak yang lain, cuma ini saya contohin karena saya pengerjain, saya tahu. Jadi ya, saya bisa contohin. Oke. Ada thematic order, jadi Anda bisa bikin thematic order ya, seperti yang saya lakukan tadi. Nah, yang tidak saya lakukan mungkin methodological order. Ya, methodological order itu dia pakai metode apa? Jadi gambar yang seperti ini, tapi bukan tema ya. Nah, tapi metode. Misalkan tema A itu diganti dengan econometric time series, tema B econometric panel, gitu ya. Tema C econometric apalah ya, instrumental variable misalkan ya. Penting tuh, misalkan causal atau non causal inference ya dalam analisis tentang econometric itu sekarang yang dominan topnya itu causal apa non causal. Ya. Nanti kita lihat, oh ini causal, ini non causal. Karena yang causal dianggap lebih bagus kan, kalau hubungan antar variabel. Oke, Anda bisa melihat seperti itu.
Jadi bisa jadi kemudian Anda menemukan, oh dari sebagian paper yang saya baca, ada 100 paper, itu 99 paper itu non-causal. Gitu. Misalkan ya, ini saya kasih contoh. Dari 100 paper yang saya baca, kemudian semua itu non-causal. Non-causal itu hubungan yang hubungan yang korelasional aja. Jadi regresi tapi korelasional. Karena tidak pakai impact evaluations, tidak pakai randomized control trial, atau tidak pakai instrumental variables. Ya. Berarti bukan causal itu, bukan causal inference, itu hanya association aja. Association kan lemah, ya. Association itu lemah kan tidak tahu causal efeknya. Yang mana duluan yang nggak tahu, gitu. Itu hanya association saja, ya. Nah, hanya ada satu misalkan yang causal, itu dilakukan si A gitu. Nah, kemudian Anda research question-nya mau dijawab dengan metode causal. Kan tentu itu harus dijelasin, karena itu novelty Anda. Hanya satu loh dari semua paper-paper yang ada di literatur itu yang melakukan causal inference. 99% itu melakukan non-causal inference yang cukup lemah karena A, B, C, D, E. Gitu. Saya melakukan causal, mencoba melakukan causal inference. Oke, gitu. Atau misalkan berdasarkan data, Anda juga bisa data. Nanti saya kasih tahu ya data-datanya nanti salah satu contoh yang nanti akan saya tunjukkan dia data, lebih ke data. Saya menggunakan data yang lebih baik gitu loh. Berdasarkan analisis seperti ini dari artikel-artikel yang ada. Ini contoh melakukan sintesis yang baik ya. Ini saya udah tadi. Nah, saya menemukan susah juga untuk menulis tips ya. Tapi ini saya menemukan dari website juga yang sangat relatable dengan yang biasa saya lakukan itu kalau coba hindari melakukan memulai paragraf dalam literatur review itu dengan si A bilang sesuatu. Tapi buat topik sentence. Jadi awal. Jadi semua paragraf itu biasanya memerlukan topik sentence. Jadi topik sentence itu setidaknya ada 2 ya. Paragraf itu tentang apa? Jadi dijelasin bahwa ini tentang itu. Lalu central argumentnya apa? Key point-nya apa? Kesimpulan dari paragraf itu apa? Nah, si orang-orang yang melakukan orang-orang yang Anda kutip di dalam paragraf itu hanya mendukung supporting argument yang di atas tadi atau mendukung topik sentence. Jadi after the topic sentence, you expand the point with evidence and example, atau dalam konteks literatur review dengan menuliskan siapa yang menulis itu, tentang siapa aja yang menulis hal yang mensupport itu dan bagaimana. Gitu. Ya. Contoh nih, ada beberapa contoh, 3 contoh, misalkan contoh topik sentence itu, early research on X focus heavily on Y. Nah, misalkan itu ya. Kemudian contohnya, si A, misalkan si A dia bilang begini, dia bilang begitu, si B dia bilang begitu. Atau misalkan several scholars have pointed out the flaw in this approach. Nah, misalkan itu juga kan topik sentence. Nah, bisa diikuti dengan contohnya si A, contohnya si B, contohnya si C. Atau misalkan, while recent research has attempted to address the problem, many of these studies have methodological flaw that limit their validity. Ini kan argumen ya. Anda harus contohin. Kenapa Anda bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Tentu di kalimat-kalimat pendukungnya. Dan ke dalam konteks tunjangan pustaka, kalimat-kalimat pendukung tersebut adalah summary dari paper yang Anda baca. Termasuk site orangnya siapa yang menyebutkan. Oke? Jadi jangan si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang bukan. Tapi lakukan ini. Mulai dengan topik sentence itu akan sangat membantu. Nanti saya kasih contoh. Oke. Nah, terakhir mungkin saya akan ngasih contoh. Saya ngasih example saja. Susah juga karena ngajarin teori ya. Saya kasih prakteknya seperti contohnya ya. Ini contohnya adalah misalkan terkait topik penelitian atau research question tentang happiness dari Fisherman. Ya. Jadi topik research-nya itu atau research question, general research question-nya itu adalah mempertanyakan apakah betul Fisherman itu dibandingkan dengan occupation yang lain ya atau pekerjaan yang lain itu katanya cenderung lebih happy. Ya, cenderung lebih happy. Ada yang bilang begitu, tapi tentu ini tidak selalu karena kalau dia nelayan yang mancing kayak gini ya di tengah sunset gitu ya mancing ya mungkin happy jelas ya. Tapi kalau nelayan yang sering difilmkan dalam Discovery Channel dokumenter Deadliest Catch, not so sure gitu ya. Karena kan beresiko tinggi sekali ya, si jadi nelayan itu ya. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya itu. Nah, lalu bagaimana cara melakukan penelitiannya? Tentu kita cari literatur. Kita cari paper yang mengkaitkan antara
happiness dan nelayan. Kita cari gitu ya, susuri dengan cara-cara yang sudah kita pelajari, lalu kita baca, lalu kita analisis, ya. Lalu kita sintesiskan. Ya. Nah ini saya kasih contoh. Nah ini ya. Jadi diawali dengan, nah ini mungkin dari awal dulu ya. Konteks. Nah, ini biasanya ditulis di sini. Jadi di introduction itu penting dalam sebuah paper ya, karena di situ biasanya ditulis literatur review ya, di situ ditulis, dan juga policy relevance. Ya. Nah di sini untuk supaya menarik, di sini bisa ditulis, di situ tulis ini tidak selalu jurnal itu harus membosankan ya ketika ditulis. Jadi ini ditulis tentang Deadliest Catch. Deadliest Catch itu documentary television series by Discovery Channel. Itu mengingatkan kita bahwa jadi nelayan itu beresiko, ya, bahaya. Bahkan di sini ditulis berdasarkan US Bureau of Labor Statistics, fisher and fishing related work itu has almost 100 fatal work injury yang mati itu ya, per 100.000 full time equivalent workers. Jadi ini adalah occupation dengan highest fatality. Gitu ya. Jadi kalau ada ide bahwa jadi nelayan itu happy itu really questionable gitu ya. Oke. Walaupun demikian ada ternyata notion itu bahwa di academic literature bahwa menjadi fisherman itu generate unique satisfactions. Nah, jadi dalam konteks ini ya, menjadi nelayan itu ternyata bisa curse and blessing at the same time. Makanya di sini curse and blessing at the same time. Kan menarik dari situ ya. Nah, lalu kemudian dimulailah literatur review-nya dengan tema, dengan topic sentence kan. Bukan kita nggak mulai dengan Smith bilang apa, ya, tapi di sini dibilang. Ini topic sentence-nya. Nah, jadi the notion that fishermen being one of the oldest professions to may generate unique satisfaction itu has been quite known di dalam literatur. Jadi di literatur itu udah cukup dikenal ide bahwa yang namanya fisherman itu memang generate unique satisfactions. Dibilang misalkan contohnya si Smith, Smith itu di sini di paper ini di Human Organization tahun 2010. Ini dibaca kan berarti kan. Noted that this satisfaction bonus itu sudah ada di anthropology and economics. Biasa ada dibahas. Lalu Anderson juga dia bilang begitu. Dia lebih mendefinisikan apa yang disebut dengan itu ya. Dia non monetary benefit individual can obtain from participating in commercial fishing. Jadi ini kita membatasi diri bukan mancing sebagai hobi ya. Walaupun gambarnya ini tentang hobi, tapi di dalam paper ini bukan. Tapi non-monetary individual can obtain from participating in the commercial work. Kemudian dari mana dia dapat bonus itu? Dari ini, dari unique satisfaction, dari misalkan ini hal-hal ini. Jadi ada adventure-nya kan? Ada adventure-nya, ada risk taking-nya, kan ada adrenalinnya, ada challenge-nya, atau ada fellowship-nya, karena sesama nelayan kalau dalam satu perahu yang besar itu kan jadi ada bond gitu ya. Itu kan create satisfaction yang unik gitu ya. Gitu ya. Yang mungkin tidak terdapat daripada kalau kita kerja kantoran gitu loh. Itu kan artinya dia ada potensi itu. Ya, dan ini kemudian dibahas oleh Polnek. Just satisfaction in the fishery in the two Southeast Alaskan town. Jadi dia bahas. Jadi kata si Polnek ini, dia satisfaction bonus itu bisa dapat dari nature of the adventures and challenge from commercial fishing. Misalkan ini dibahas nih, dijelasin kan orang harus dikasih tahu ya. Misalkan dibahas thrill ketika melihat laut yang menggelora gitu ya.
Atau misalkan dari cultural force yang identitas itu. Saya nelayan, saya identitas itu di negara-negara lain mungkin seperti itu. Jadi intinya itu. Jadi ada juga tambahan ini kan nggak rutin gitu ya, nggak depan meja gitu ya. Kemudian ada positive self image dan social values. Itu. Kemudian ditambah kemudian ini masih mengikuti yang tadi, di sini environment fisherman. Jadi ini ide juga kan. Contohnya topik sentence itu biasanya dia dikutip, kita mengkutip lebih dari satu paper, gitu ya. Jadi kalau Anda bukan topik sentence, itu kemudian Anda nulis si A bilang begini, itu kan berarti si A aja yang dikutip. Gitu. Jadi biasakan biasakan bikin topik sentence yang at least dikutip oleh lebih dari satu. Gitu. Contoh ini kan European fishermen consider fishing as not merely a job but a way of life. Kemudian kita ambil ini ada 2 paper yang setidaknya bilang seperti itu. Ya, ini paper ini sama paper ini. Tuh, beda kan? Atau ini buku ya, ini nggak apa-apa. Yang dikutip 2 source lah misalkan. Jadi European fishermen consider fishing as not merely a job but a way of life gitu. Ya. Jadi kemudian kasih kutipan lebih dari satu, itu artinya topik sentence berarti. Ya. Bahkan di sini ini juga tambahan lagi. Contribute to their positive attitude toward fishing ini dan lain-lain. Lalu di sini kemudian berdasarkan ide yang lain ya ini ya. Jadi this attribute extend fishing kenapa ada positive self image and social values. Ya. Jadi bedakan kalau dia beda sama bertani, menembang hutan. Maaf saya. Jadi atribut-atribut fisik ini mungkin mirip-mirip dengan forestry. Ya. Exposure to outdoor. Itu kan exposure to outdoor itu juga mengenerate utility. Dan ini kita bisa ini dikemukakan oleh beberapa paper, oleh ini, gitu ya. Gitu. Nah, ini juga contoh-contoh untuk menekankan. Kemudian ini juga ditekanin tambahannya. Gitu. Nah, jadi intinya kesimpulannya itu. Jadi ada beberapa banyak paper di literatur, multidisipliner literatur yang bilang bahwa memang jadi fisherman itu ada bonus khusus, bonus unik yang tidak bisa ditemukan di ini lain, jurnal-jurnal lain. Profesi-profesi lain. Lalu kemudian dibahaslah implikasinya, terus kan kita juga harus menyatakan ini analisisnya. Terus so what lah gitu. Emang apa sih? Emang kenapa gitu? Kalau memang iya, so what ya bagus aja, ya syukuri aja gitu. Selamat aja gitu kepada penilaian kalau ada itu. Terus so what kenapa harus bikin paper gitu loh. Ya, itu kan penting juga untuk dibahas. Ya, karena tidak berhenti sampai di situ aja. Harus cari relevansinya. Apa relevansinya gitu. Properti relevansinya apa? Di sini relevan terhadap polisinya masuk di sini. Ya. Nah, ini ada socio-economic and environmental implication. Apa itu? Ya kalau misalkan ada bonus seperti itu, kemudian dikombinasikan dengan misalkan ikan yang semakin lama semakin habis, itu kan artinya tidak membantu, loh. Ya, tidak membantu, ya, tidak membantu. Tidak membantu dan juga dalam konteks transformasi ekonomi, di mana itu kan sektor primer. Karena ekonomi itu kan berkembang, sektor primer itu akan berkurang dibandingkan sektor sekunder atau sektor-sektor lain. Dalam konteks di mana ada satisfaction bonus seperti itu bisa menghambat transformasi ekonomi. Jadi orang nggak mau meninggalkan pekerjaan menjadi nelayan gitu, karena dia mendapat bonus seperti itu, ada bonus seperti itu. Ya. Itu juga konteksnya seperti itu. Jadi ini tadi, effect of climate change itu menjadi ada rate of depletion of stock gitu ya, dan lain-lain. Nah, lalu kemudian sebelum saya masuk sini, tidak ternyata ketika dari paper-paper yang saya temukan itu atau kita temukan itu ternyata tidak semua sepakat. Ya, gitu. Nah, jadi the notion that fishermen are generally happier is not without challenge. Kenapa? Karena fishing itu kan consider a job with high degree of uncertainty, insecure business. Bahkan di beberapa tempat mereka miskin, gitu ya.
For some people, fishing can be an adventure, but this is not the case for many other. Ya. Laut itu bisa jadi environment yang dangerous, unfriendly. Ya. Bahkan di beberapa society consider to be an occupation with lower social status. Ini seperti yang ada di paper ini. Paper ini, di paper ini, di paper ini. Terus kemudian dia bilang juga paper ini dia bilang poverty itu common among fishermen. Access of education rendah dan lain-lain. Jadi artinya di sini disimpulkan bahwa dari paper-paper tersebut, nah ini udah tematik kan, disimpulkan bahwa in short, gitu ya, the literatures on the life satisfaction among fishermen itu does not agree, gitu, on whether or not happier or not happier itu nggak semua agree gitu loh. Emang ada tapi nggak semua agree. Kan itu sumber dari disagreement itu sumber dari relevansi kita melakukan penelitian ulang gitu loh. Kalau semua paper kemudian setuju itu membuat paper kita untuk mempertanyakan ini kembali menjadi less relevant. Tapi kalau ada debate itu akan lebih menarik dan lebih relevan. Kan kita kan penting untuk mempunyai relevansi dari research kita ya. Jadi idealnya walaupun tidak harus literatur yang ada debate-nya, ada disagreement-nya itu lebih membantu kita daripada literatur yang tidak ada debatnya. Walaupun bukan berarti tidak menutup kemungkinan kita melakukan research itu, tapi kan lebih enak kalau ada debat, aman gitu. Jadi temuan kita seperti apa juga aman gitu ya. Ada debatnya toh. Nah, tentu memang kalau nggak ada debatnya kita melakukan penelitian yang sama ya boleh-boleh aja. Cuman kalau ada debatnya lebih baik. Nah dalam konteks ini ada debat. Gitu. Nah lalu itu dari segi tema. Dari segi tema itu ada yang mengasosiasikan menjadi fisherman itu ternyata lebih happy, ada yang enggak. Itu temanya ya. Nah, lalu secara metodologi juga ada isu ya. Secara metodologi ingatkan saya kan kita tadi diharapkan bukan hanya untuk membuat sintesis yang seperti ini dalam konteks tema, dalam konteks finding aja ya. Nah, tadi yang jadi bukan hanya tema itu bukan hanya finding aja tapi metodologi. Ya, tapi metodologi juga. Nah, ternyata dari paper-paper yang dibaca tadi di sini yaitu interestingly gitu ya. Itu ketika menyimpulkan atau memberikan kesimpulan bahwa fisherman itu happy atau tidak, itu happier itu mereka tidak begitu agak lemah gitu ya ininya. Nah, agak lemah metodologinya. Kenapa lemah? Karena mereka itu tidak melakukan tes formal apakah fisherman lebih happy atau enggak. Ya, tes formal itu statistic testing dibandingkan yang lain. Ya. No study have attempted to test formally. Biasanya yang mereka lakukan di paper-paper tadi umumnya, gitu ya, ketika dibaca itu hanya mengukur happiness-nya dan menganalisis datanya. Gitu. Jadi misalkan dari skala 1 sampai 10, fisherman itu di angka 7 gitu ya, di angka 8 gitu. Happy-nya. Berarti kita simpulkan ya happiness nelayan tuh happy gitulah. Tapi kan pertanyaan penelitiannya apakah mereka lebih happy dari occupation yang lain itu kan. Nah, untuk menjawab apakah si nelayan itu lebih happy dari penelitian yang lain, dari occupation yang lain, tentu kita harus membandingkan. Ya. Sementara paper-paper tersebut yang ada itu kebanyakan tidak membandingkan. Jadi mereka hanya mensurvei nelayan, kemudian mengukur happiness-nya. Jadi although di situ ya, some previous study did survey fishermen, measure their happiness, analyze the data. Those study were not designed to test hypothesis study. Jadi kenapa? Karena almost empirical research tadi itu lack relevant control. Kenapa lack of relevant control? Karena mereka hanya mensurvei fisherman doang. Jadi tidak ada pembandingnya yang bukan fisherman, karena membandingkannya dalam penelitian itu. Okay. Therefore, they cannot really answer whether being a fisherman generate either higher or lower life satisfaction after controlling for other aspects. Jadi intinya mereka tidak bisa menjawab apakah fisherman itu memang betul lebih happy dibandingkan. Ini ditemukan dari literatur review yang ada di dalam paper ini. Gitu. Ya. Nah, ini kan tentu gap dong dalam literatur. Gap di dalam literatur. Jadi kalau gap yang di literatur yang
mencoba dijawab dengan paper ini. Karena paper ini dia bilang, jadi di satu sisi gitu paper itu di satu sisi ada debat, tapi di satu sisi debatnya itu tidak berdasarkan dengan data yang cukup baik atau agak lemah masih debatnya. Kenapa ya? Karena pertanyaannya adalah happiness antar ini tadi ya, antar yang Fisherman dan bukan Fisherman ya. Oke, lalu di sini lalu di sini di abstraknya aja ya. Nah, lalu di sini kemudian di argue, nih ada argumennya, bentar ya, ada argumennya enggak ya? Oke, di sini di abstraknya aja. Jadi abstrak ini argue bahwa karena itu maka kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah happiness happier enggak dibandingkan dengan bukan Fisherman happier enggak dibandingkan dengan bukan Fisherman. Kebetulan kemudian kita ada data yang bisa melakukan itu. Jadi di sini ditulis di abstraknya ya, sebagai kesimpulannya ini di abstraknya dibilang di literature. Jadi abstraknya mulai dari literatur. Jadi ini memang mencoba, paper ini kontribusi terhadap literatur, lebih ke berdiskusi terhadap literatur, bukan terhadap policy relevance. Ada policy relevance-nya dibahas ya, tapi utamanya paper ini membahas lebih ke literatur atau scientific significance, bukan policy significance. Karena di abstraknya di awal dari literatur. Literature on life satisfaction among fishermen is divided between those who argue that fishermen are generally happier because of the unique nature of their activity, and those who argue otherwise. Ya. Due among other reasons to uncertainty. Nah, cuman however, di sini mulai kita masuk nembak. However, due to the best of our knowledge, semua recent empirical study itu lack relevant control as they are based on many survey among fishermen. Therefore, they cannot test whether being fisherman is associated with higher or lower subjective well-being. Jadi tidak bisa. Nah, this paper itu menggunakan data IFLS yang cukup banyak sampelnya, from which fisherman and non-fisherman can be identified. Kemudian ada juga, dan kebetulan di survei tadi, di data ini contain information on various socio-economic and employment characteristics, including subjective well-being dari or happiness dari mereka gitu ya. Nah, maka kemudian kita lakukan itu. Nah, itu jadi tujuan untuk penelitian ini ya. Nah, ini kita lakukan analisis. Nah, ini kemudian nanti metodologinya itu kita di luar konteks ujian pustaka. Lalu dilakukanlah analisis, kemudian membahas tentang happiness. Survei kok dibahas gitu ya. Dilakukan analisis, dibahas hasilnya, misalkan tunjukkan di sini bahwa temukanlah misalkan ditemukan di sini setelah melakukan itu kita menyimpulkan kita tidak menemukan, jadi hasilnya juga ambigu ya. Jadi we do not find a result that support both kubu. Ya, dua kubu itu kita tidak menemukan supportnya. Jadi we do not find a result that support the hypothesis that fishermen are less happy or have lower spiritual well-being. Tetapi kita memang menemukan kalau kita kelompok-kelompokkan, misalkan kelompok mereka yang self-employed dengan worker, mereka memang lebih happy. Ya. Jadi untuk kelompok nelayan atau kelompok pekerja yang misalkan dia itu bosnya, gitu ya, dia bos punya perahu, gitu ya, dia lebih happy daripada yang bos yang bukan nelayan, gitu. Mungkin ini indikasi. Ya. Nah, itu contohnya. Nah, karena paper ini strong literatur review-nya menurut saya cukup bagus, gitu ya. Dan bisa ada yang dijual dari literatur ini. Itu ketika saya submit ke jurnal ini, ketika kita submit ke jurnal Marine Policy, ini jurnal top loh di bidang marine science, ya, di bidang marine science, jurnal top. Ketika disubmit tuh saya bilang ini insya Allah ini pasti masuk. Dan kalau Anda teliti di jurnal ini, itu tidak ada jurnal, jarang sekali orang Indonesia yang publish di jurnal ini yang di dalamnya orang Indonesia doang gitu loh. Biasanya ada bulenya gitu ya. Jarang sekali. Ya. Jadi bisa masuk ke sini itu sesuatu yang membanggakan buat saya pribadi.
Karena itu tadi, karena kuat literatur reviewnya, gitu. Kuat literatur reviewnya. Seperti ini contoh menurut saya jurnal yang cukup bagus. Penelitian yang bagus, research question yang bagus ditopang oleh literatur review yang bagus, yang kuat, gitu. Sehingga ya bisa dijual, berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, gitu. Ya, ini contoh aja. Ini contoh silakan lihat. Jadi ada 2 contoh sintesis yang menurut saya bisa dilakukan. Contoh yang menurut saya bisa jadi contoh lah ya. Dosen kan boleh ngasih contoh. Dan akan lebih baik kalau itu contohin oleh si dosen yang bersangkutan gitu. Jadi tadi terkait dengan growth and equality, ya, itu contoh bagaimana kita membagi-bagi tema gitu ya. Dan juga ini contoh bagaimana kita melakukan sintesis ya, terhadap literatur, kemudian pinpoint apa yang kita bisa sumbangkan, novelty kita apa di dalam literatur itu, menyumbangkan kita apa, sumbangannya apa, ya, sumbangannya apa ke dalam literatur itu. Ada gap yang diisi oleh si literatur tersebut, ya, macam-macam gapnya. Selain yang tadi gapnya juga data. Datanya besar, itu biasanya jurnal-jurnal yang ada, artikel-artikel yang ada di jurnal ini itu biasanya mereka survei berdasarkan skala-skala kecil. Jadi sampelnya 20 100-an, nggak ada tuh yang ribuan kayak paper ini. Gitu. Ya. Oke, jadi itu menurut saya yang ingin saya sampaikan dari kuliah ini. Selebihnya mungkin kita bisa berdiskusi, jadi silakan teman-teman untuk membagi diskusinya.